Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z. Ferry malam hari ini berjudul Sepadan dengan Perjuangan. Betapa kekanak-kanakan dan bodohnya banyak orang yang berharap dan yakin masuk surga, tetapi tidak memiliki perjuangan yang sama sekali untuk memperolehnya. Jadi, karena Allah itu baik, memberikan kasih karunia, maka ia yakin nanti kalau mati pasti masuk surga. Selama di dunia ini, ia hidup seperti manusia lain hidup. Hidup dalam kewajaran anak dunia yang menikmati dunia seperti anak-anak dunia menikmati dunia ini. Lalu ketika mati bisa masuk surga dengan yakin. Tuhan hanya disuap dengan pujian, penyembahan, waktu kebaktian di gereja, dengan memberikan kolekte atau perpuluhan. Terkadang memberikan persembahan pun dengan tujuan supaya bisa dikembalikan berlipat kali ganda, seperti layaknya orang memancing. Memberikan perpuluhan supaya mendapat kembali 30, 60, 100 kali lipat. Hal ini adalah sebuah kebodohan. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu kepada seseorang yang tidak sepadan dengan perjuangan orang itu. Kalau kita memerhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7, jelas sekali Yesus mengosongkan diri. Ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Lalu di ayat yang ke-8 demikian dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kemudian di ayat yang ke-9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi harus ada perjuangan dan pengorbanan, baru bisa memperoleh kemuliaan. Hal ini sepadan dengan pengorbanan dan perjuangan yang Yesus lakukan. Demikian pula dalam Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ingat ini, jika kita menderita bersama dengan Dia, berarti bersyarat untuk memperoleh kemuliaan itu, bersyarat, bukan gratis. Kerajaan surga diberikan gratis, tetapi untuk bisa menikmati dan masuk kerajaan itu ada perjuangan, yaitu perjuangan merubah diri kita masing-masing. Demikian pula dengan kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak mungkin seseorang menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus tanpa dia sendiri berjuang. Harus ada perjuangan. Seimbang atau setimpal dengan perjuangannya, maka ia memperoleh apa yang patut diterimanya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Betapa bodohnya orang yang merasa berhak memperoleh sesuatu tanpa perjuangan. Ironisnya, hal ini terjadi dalam banyak kehidupan orang Kristen. Mereka mengagungkan Tuhan yang baik, yang menebus dosa, menyediakan surga,
tetapi tidak berjuang untuk memiliki kehidupan yang sepadan dengan anugerah kerajaan Allah yang disediakan itu. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, semua pintu tertutup. Orang tidak akan bisa masuk kerajaan Allah. Orang tidak akan pernah memiliki keselamatan. Mutlak tertutup. Tetapi Yesus yang membukanya, itu tidak otomatis lalu kerajaan surga datang, lalu dimiliki, dan orang bisa menikmati kerajaan surga tersebut. Orang harus datang kepada Tuhan untuk menerima didikannya atau dimuridkan oleh Tuhan, guna mengalami perubahan untuk bisa menikmati kerajaan Allah tersebut. Kalau orang-orang Kristen, tentu tidak semua merasa bahwa dirinya sudah selamat karena mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sekarang hanya menantikan saja kedatangannya. Selama menantikan kedatangannya, dia hidup seperti anak-anak dunia, tidak mengalami perubahan kodrat dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Tetapi faktanya banyak orang Kristen yang seperti ini. Dan lebih menyedihkan kalau sampai khotbah di mimbar gereja juga mengesankan demikian. Kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, pasti sudah selamat. Cukup. Titik. Padahal harus ada perjuangan yang sepadan dengan mahkota yang kita peroleh nanti. Maka Alkitab berkata, yang menderita bersama dengan Tuhan dimuliakan bersama dengan Dia. Roma 8 ayat 17. Sekarang kita yang harus mengusahakan dengan berjuang dan bergumul bagaimana menemukan perjuangan yang benar-benar hidup untuk kepentingan Dia. Bagaimana memperjuangkan kehidupan agar kita bisa mengisinya dengan baik, yaitu kita mengumpulkan harta di surga dengan bertumbuh menjadi dewasa, serupa dengan Yesus, bertumbuh untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela, supaya kita bisa dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Kepada orang-orang Kristen yang sekarang tertidur, hanya memiliki keyakinan dalam nalar bahwa Yesus adalah Tuhan, siumanlah, sadarlah, bertobatlah. Dengan kualitas kehidupan kekristenan seperti itu, kita tidak akan pernah dimuliakan bersama dengan Yesus. Dengan kehidupan Kristen yang biasa-biasa saja, tidak ada perjuangan untuk menderita bersama Tuhan, tidak akan membuat kita bisa dimuliakan bersama dengan Yesus. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.